lah. UNY. Dulu dari statistik atau dari matematiknya? Atau dari matematika murni saya, Pak. Matematika murni, bukan PMAT-nya? Bukan. Bukan. Oke. Kalau Mbak Lila itu kan dari dari Kediri itu. Iya, Mbak Lila. Iya. Tapi kok orang kenal ya mesti wong soal iki padha anu. Kan Mbak Lila itu dari dari UIN Malang. Iya, Pak, tapi sempat kan, sering gamit sih, Pak. Oke, saling gamit. Sama-sama anu gitu. Iya. Caranya jimit itu gimana? Tinggal ini aja, Pak. Hampir sama seperti Zoom, malah lebih mudah. Tinggal buat room gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Itu bisa komunikasi gini juga. Iya, Pak, sama, Pak. Iya, malah lebih apa ya? Tidak terbatas sepertinya, Pak. Karena kan free gitu. Oh, gitu. Iya. Iya, Pak. Selamat pagi, Pak Subhana. Ya, mau di absen dulu? Oke. Mohon maaf Pak, ini barusan mempersiapkan kuliah Pak Yusuf di sebelah. Oke, ya. Ya biar di absen dulu sama Mas Wira. Dan nanti selesai terus langsung ini. Karena ini kuliah terakhir loh. Minggu depan tanggal 31 UTS. Dong sering Google Meet kan. Bisa ajak aja Kak. Oh, kenapa ada tawa? HP? Ada tanya beta? Kau bilang apa? Oh, mau kasih itu? Kalau sudah selesai, kabari Mas Wira ya. Ini sepertinya belum semuanya gabung. Oke. Berarti nanti terakhir masih suruh nambah ya. Saya biar saya bisa mulai. Sekarang yang masih kuliah di situ Pak Parno sama Pak Yusuf aja. Pak Sarjono. Pak Sarjono mboten. Enggak, jadi tinggal kuliahnya tidak berjalan. Jadi hanya Pak Yusuf sama Pak Parno. Nggih. Oke. Ya, terus Mas Wira nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Baik, jadi yang terakhir kita sudah sampai pada penulisan secara Bok dan Tiao ya. Jadi kita share dulu bahannya. Kita sampai
Maksimum likelihood sudah ya, tinggal sekarang kita ke Bogdantium, apa namanya, nah ini contohnya ini kan gitu. Jadi kita sangat dengan Bogdantium itu tapi harus ngerti distribusinya kan gitu. Di ini yang kasus apa Poisson dengan prior-nya gamma kan gitu. Ya. Ini contoh yang lain ya, yang ini sudah semua toh ya. Sekarang kita ke distribusi normal. Mungkin saya apa namanya lebih ya kok kamu kalau saya bacakan gini pasti tidak ngerti toh, berarti harus ada demonstrasinya bagaimana ngitungnya kan. Jadi sebagai apa pemanasan saya akan memulai lagi untuk kasus Poisson dan dengan prior gamma. Nanti posteriornya seperti apa, kemudian kita lanjutkan untuk kasus distribusi normal. Distribusi normalnya satu pengamatan saja, nanti kalau N pengamatan bagaimana, karena kalau satu pengamatan saja sudah rumit seperti begini, kalau N pengamatan lebih susah lagi kan gitu. Ya. Di ini kita stop dulu, jadi pengertian Bogdantium tetap saya ulangi ya. Jadi ini kan enggak terbaca tuh? Belum ya? Halo? Belum, Pak. Oke, berarti saya harus kembali ke sini. Kemudian share screen. Nah, sekarang baru kebaca. Nah, sekarang kebaca toh? Halo? Sudah, Pak. Oke, iya. Jadi kalau kita ulang sepintas itu estimasi bias itu adalah menganggap bahwa parameter θ-nya itu mempunyai distribusi awal itu di θ. Kemudian ada informasi dari sampel itu F, X, Y, θ. Nah, kita akan membuat semua inferensi itu berdasarkan distribusi posterior V θ sesudah adanya informasi dari sampel. Nah, V θ ini didapat dari F X θ dibagi dengan MX, di mana Fx, θ adalah Fx rek θ seperti distribusi bersyarat dibagi dengan MX. Nah, MX itu adalah fungsi dari X saja, jadi tidak mengandung θ. Jadi MX-nya kan bisa MX-nya kan apa namanya distribusi marginal kan bisa integral atau di integral F X θ d θ, jadi
hasilnya adalah X atau jumlahan F, X, theta. Jumlahnya terhadap theta. Jadi karena tidak mengandung theta itu, kita menghitung integral itu kadang-kadang ini sulit. Kan? Sehingga kita, Bock dan Tiao itu mengusulkan bahwa Tiao itu mengusulkan V theta track X, karena ini kan MX-nya kan tidak mengandung theta kan, jadi sebanding dengan Fx track theta V theta. Nah, sebanding itu yang penting yang di luar theta itu boleh minggir gitu. Jadi artinya sebanding itu artinya yang di luar theta itu boleh minggir. Nah, konstanta sebandingan itu dipilih sedemikian hingga V theta track X itu merupakan densitas. Jadi konstanta kesebandingan jadi konstanta kesebandingan dipilih sedemikian hingga, ini dibaca sedemikian hingga saya V theta X itu merupakan densitas. Merupakan densitas. Jadi itu teori yang sudah kita pelajari. Sekarang kita terapkan untuk kalau X itu Poisson theta, yang berarti di sini Fx track theta-nya adalah E pangkat minus theta, theta pangkat X dibagi X faktorial. Kemudian kita mempunyai X1, X2, Xn sampel random dari X. X1, X2, itu sampel random dari X. Jadi densitas gabungannya adalah F X theta itu sama dengan perkalian dari ini kan, dari E pangkat minus theta, theta pangkat XI dibagi XI faktorial. Jadi sama dengan E pangkat minus N theta, theta pangkat sigma XI dibagi perkalian dari XI faktorial.
Nah, kemudian kalau misalkan prior theta itu berdistribusi gamma, alpha, beta. Di theta itu priornya itu adalah gamma, alpha, beta. Jadi V theta adalah seper gamma alpha, beta pangkat alpha. Sekarang variabelnya theta bukan X, jadi theta berpangkat alpha min 1, E pangkat minus X per beta. Nah, X-nya adalah theta, jadi theta per beta. Jadi distribusi posteriornya sekarang merupakan sebanding ya. Jadi kalau sebanding itu boleh apa saja, tidak harus, yang penting tetanya sama. Di luar teta itu boleh dicoret. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pertama kali gini, kita tulis saja semua. Di theta track X sebanding dengan ini semuanya. E pangkat minus n theta, theta pangkat sigma xi dibagi dengan perkalian xi faktorial seper gamma alpha, beta pangkat alpha, theta pangkat alpha min 1, e pangkat minus theta per beta. Jadi saudara bayangkan kalau kita harus menghitung mx ya, ini semuanya itu diintegralkan terhadap theta. Nah, saudara harus nulis sekian banyaknya, ribet kan gitu. Tapi karena ini kesebandingan, ini yang membuat ribut ini kan ini tidak mengandung theta, ini tidak mengandung theta. Jadi boleh dibilang untuk menyederhanakan gitu. Mengapa boleh hilang? Karena itu tidak mengandung theta. Jadi sekali lagi mengapa boleh hilang? Karena tidak mengandung theta. Jadi kesebandingannya sekarang menjadi lebih sederhana. Dengan namanya sebanding itu hanya berbanding lurus, konstantanya belum perlu ditentukan. Nanti kayaknya ditentukan, yang penting adalah merupakan densitas. Jadi tetanya sekarang berpangkat sigma xi plus alpha min 1. Nah, E pangkat minus tetanya ini keluar, jadi ini menjadi n plus seper beta. Ini toh. Jadi ini menjadi apa? Jadi sebanding dengan theta sigma xi plus alpha min 1 E pangkat minus theta n beta. Jadi 1 plus n beta per beta.
Jadi ini harus kita cocokkan dengan distribusi gamma ini. Cocokkan dengan distribusi gamma ini. Jadi ini alfanya sekarang ini kan theta pangkat alfa min 1, berarti ini kan cocok dengan ini menjadi alfa baru. Gitu kan? Cocokkan dengan ini dong. Ini kan theta pangkat alfa min 1, berarti min 1, jadi alfa barunya adalah apa? Sigma xi plus alfa. Terus E pangkat min theta per beta, beta per ini berarti ini adalah apa? Yang ini adalah beta baru. Ini adalah beta baru. Tapi betanya adalah sekarang bukan 1 plus n beta, tapi adalah beta per 1 plus n beta, kan gitu, per beta. Jadi E pangkat minus theta per beta. Jadi ini per beta berarti beta aksennya bukan 1 plus n beta, tapi apa? Beta dibagi 1 plus n beta. Beta per beta. Jadi sekarang kita punya alfa aksen adalah sigma xi plus alfa, beta aksennya adalah 1 plus n beta per beta. Jadi tinggal nyocokkan aja, nanti konstante kesebandingannya adalah gamma alfa aksen, gamma sigma xi plus alfa, betanya adalah beta per 1 plus n beta pangkat alfa min 1, kan gitu. Jadi konstante kesebandingannya kita ngikuti dari distribusi gamma yang ini. Kita ngikuti dari distribusi gamma yang ini gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ini sekarang kita harus ganti papan tulis. Jadi alfa barunya adalah sigma xi plus alfa, beta barunya adalah beta dibagi dengan 1 plus n beta. Jadi distribusi posteriornya adalah di beta drag x sama dengan sepergamma alfa, kan? Gamma sigma xi plus alfa, beta pangkat alfa, jadi beta per 1 plus n beta berpangkat sigma xi plus alfa, theta berpangkat sigma xi plus alfa min 1, E pangkat minus theta per beta dibagi n beta plus 1. Jadi ini berdistribusi gamma sigma xi plus alfa beta per 1 plus n beta. Jadi kita harus ngerti induknya, kalau nggak ngerti induknya juga nggak bisa, tapi itu saya kira jauh lebih baik daripada mengintegralkan. Jadi itu saya kira masih lebih baik daripada apa? Mengintegralkan.
Nah, sekarang kalau ini distribusi normal, jadi kasus normal. Kasus normal. Jadi kalau X-nya itu normal, theta sigma kuadrat. Nah, kemudian theta-nya, prior-nya berdistribusi normal mu tau kuadrat. Jadi sampel random ukuran N, N-nya itu boleh juga 1 ya, di sini 1. Tapi mungkin kenapa saudara nanti bertanya, kenapa ukuran sampelnya 1 tidak N, misalnya 10 atau 20, nanti kita lihat sulitnya. Lalu bagaimana mentransformasikan yang sederhana ini ke bentuk N variabel gitu, N ukuran sampel, N yang umum. Jadi fx theta sigma kuadrat sama dengan 1/akar 2 sigma E pangkat min setengah X minus theta kuadrat per sigma kuadrat. Kemudian phi theta itu kan berdistribusi normal, minnya mu variansinya sigma kuadrat kan, jadi menjadi ini berdistribusi phi theta sama dengan 1/akar 2 pi tau E pangkat min setengah theta minus mu kuadrat dibagi dengan tau kuadrat. Jadi ini distribusi prior-nya. Lalu bagaimana distribusi posteriornya? Menurut Cook dan Xiao. Jadi phi theta rect X, jadi artinya distribusi theta sesudah adanya informasi dari X, kan bacanya begitu, sebanding. Nah ini kan tidak memuat theta, ini tidak memuat theta, jadi boleh hilang dulu itu. Jadi supaya saya tidak susah-susah nulis lagi gitu. Jadi kita mempunyai E pangkat min setengah ini X minus theta kuadrat per sigma kuadrat dikalikan dengan E pangkat min setengah theta minus mu kuadrat
dibagi dengan tau kuadrat. Tuh, perkaliannya kan begitu. Jadi ini sebanding dengan E pangkat min setengah itu, supaya nanti kelihatan gitu. Jadi ini X minus theta kuadrat dibagi sigma kuadrat plus theta minus mu kuadrat dibagi dengan tau kuadrat, gitu. Jadi selalu yang harus diingat adalah E pangkat A kali E pangkat B itu adalah E pangkat A plus B. Jadi tidak ada hujan, sekarang jadi panas ini. Nah, tujuannya kemana toh? Tujuannya ini kan variabelnya theta bukan X. Jadi harus mengarah ke bentuk distribusi normal, variabelnya adalah theta. Jadi mesti harus theta kuadrat minus sekian kali theta, kan gitu. Itu yang nanti untuk dasar untuk membuat apa? Membuat bentuk kuadrat dalam theta, sehingga kita mengetahui min dan variansinya dari distribusi normal yang baru. Jadi ini sekarang menjadi sebanding dengan E pangkat min setengah, ini menjadi theta kuadrat min 2x theta dibagi dengan sigma kuadrat. Mengapa x kuadratnya tidak masuk? Karena x kuadrat tidak memuat theta, jadi boleh minggir. Boleh kita hilangkan gitu. Yang di sini berapa? Theta kuadrat min 2 mu theta, sebenarnya plus mu kuadrat, tapi ini tidak mengandung theta, jadi boleh keluarkan gitu. Nah, basisnya kan kita ingin membuat kita ingin membuat fungsi kuadrat dalam theta, karena ini distribusi normal kan gitu. Jadi theta kuadratnya harus kita kumpulkan dengan theta kuadrat. Jadi ini sebanding dengan E pangkat min setengah. Jadi perhatikan di sini sangat Boktiau itu kalau ini tidak tidak dihilangkan x-nya dan tidak dihilangkan mu kuadratnya dan x kuadratnya, wah ini Messi banget. Ini aja sudah Messi kan gitu. Bukan Messi pemain sepak bola, tetapi Messi Messi data itu data yang ribet lah gitu ya. Messi itu ribet. Jadi ini theta kuadrat kita kumpulkan.
Jadi menjadi berapa? Kalau theta kuadrat kita kumpulkan menjadi 1/sigma kuadrat 1/tau kuadrat theta kuadrat. Kan ini kan theta kuadrat per sigma kuadrat. Theta kuadrat per tau kuadrat kan gitu. Kemudian bentuk dari 2x theta, 2 mu theta gitu. Jadi ini juga kita akan keluarkan apa namanya min 2 theta supaya nanti menjadi theta kuadrat kan itu menjadi min 2 theta. Oke. Ini yang di sini min 2 theta berarti berapa? X per sigma kuadrat plus mu per tau kuadrat. Nah, sudah betul toh? Karena kita ingin bentuknya itu adalah sigma theta min 2 theta sekian. Nanti supaya menjadi apa? Tujuannya itu kan kita punya theta minus sesuatu dibagi sesuatu, tapi ini kuadrat. Ini juga kuadrat kan gitu. Kok elak banget. Tujuannya apa? Atau kita ingin membuat theta dikurangi, misalnya ini bilangan yang kita ini adalah kotaan gini, dibagi segitiga, dikuadratkan kan kira-kira kan kita tujuannya itu ini kan dibuat ke sana. Karena ini ke distribusi normal. Jadi theta min bujur sangkar dibagi segitiga dibalik dikuadratkan kan gitu. Kita ingin tanya segitiga dibaliknya itu berapa, bujur sangkarnya berapa kan gitu. Nah ini supaya ini menjadi kita butuh yang apa namanya, yang penyebutnya saja. Jadi kita butuh penyebutnya supaya kelihatan, ini kita tulis dalam bentuk ya E pangkat min setengah, ini tau kuadrat, ini plus sigma kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat tau kuadrat, ini dikalikan dengan theta kuadrat minus 2 theta X per sigma kuadrat plus mu per tau kuadrat. Nah, gini. Karena ini harus theta menggunakan sesuatu, berarti koefisien dari theta itu harus apa? Harus sama dengan 1, berarti ini harus dikeluarkan. Gitu. Jadi kalau kita menuliskannya itu, ini rho itu sama dengan sigma kuadrat plus tau kuadrat dibagi ini. Jadi kalau saya tulis ini, saya sederhanakan rho sama dengan tau square plus sigma square dibagi sigma kuadrat tau kuadrat. Jadi bentuk ini menjadi sedikit lebih sederhana. Berarti ini menjadi sebanding dengan E berpangkat minus rho per 2. Sudah bentuknya sudah ini. Sekarang sudah menjadi theta kuadrat. Karena ini dikeluarkan rho, berarti di sini harus ditambah, juga harus dibagi dengan rho kan gitu. X per sigma kuadrat plus mu per tau kuadrat. Oke.
almost done. Jadi kalau begitu ini sudah menjadi bentuk kuadrat toh ini. Ini sudah menjadi bentuk kuadrat. Kita nggak usah cari bentuk yang terakhir, tapi dengan adanya theta kuadrat minus 2 theta ini kan koefisien mu-nya itu adalah kan, jadi kalau ini kan tadi kan misalkan ini theta minus mu per kuadrat ini kan per kuadrat. Jadi ini kan sama dengan theta kuadrat minus 2 theta mu plus mu kuadrat. Jadi di sini yang penting ini saya sudah tahu 2 tetanya itu, jadi ini koefisien ini adalah jadi 2 theta mu kan, berarti mu-nya adalah ini. Mu-nya adalah ini. Itu. Jadi sigmanya adalah per sigma kuadrat, berarti sigma kuadratnya adalah separuh kan gitu. Jadi di sini kita mempunyai jadi sudah mengerti idenya. Jadi ini banyak disederhanakan dengan metode Bock dan Tiao. Kalau enggak itu wah ini rumit itu ya, integralnya pasti rumit karena saudara harus menentukan ini kalau dikuadratkan kan apa namanya dikuadratkan ini juga sekian kuadrat itu kan. Jadi
dan dikurangi, nanti dikeluarkan, kemudian dibagi, ya pasti akan rumit sekali gitu. Jadi di sini intinya itu bahwa distribusi normal itu kan theta minus mu per tau. Nah, kita akan mencari mu yang baru dan theta tau yang baru. Nah, yang penting itu bahwa ini adalah theta kuadrat minus 2 theta mu kan gitu. Jadi harus theta kuadrat. Jadi makanya ini kita kumpulkan theta kuadrat ini 2 theta. Yang pertama kali yang tadi kan ini x kuadratnya boleh minggir karena tidak memuat theta. Ini mu kuadrat minggir itu sudah menyederhanakan. Nah, ini harus kita sederhanakan sedikit, tau kuadrat plus sigma kuadrat hanya menyamakan pembilang penyebut. Ini harus keluar kan gitu. Harus keluar berarti rho per 2 ini karena keluar rho berarti ini juga harus dibagi dengan rho. Nah, kita sudah tahu, yang penting itu kan theta kuadrat min 2 theta mu. Nah, ini ya mu-nya gitu. Hanya pengetahuan dari distribusi normal standar. Jadi posteriornya itu adalah distribusi normal dengan min sama dengan ini. Jadi jadi V theta kerak X berdistribusi normal, min-nya adalah mu baru, variansinya adalah tau baru dikuadratkan. Nah, tau square-nya itu sama dengan separuh ya, sorry. Lalu mu ininya sama dengan separuh tadi X dibagi dengan sigma kuadrat plus mu dibagi dengan tau kuadrat. Bisa sederhana gitu. Walaupun ini argumentasinya mungkin harus dicerna ya. Argumentasinya harus dicerna. Membawa ke distribusi normal yang baru. Jadi harus dicerna benar. Nah, sekarang pertanyaan yang ya saya pernah membuat soal ini, kalau pengamatannya itu X1, X2, Xn tidak hanya satu gitu. Jadi saudara harus ingat bahwa soal saya itu mesti relatif mudah. Dibawa ke bentuk yang sudah dikenal. Jangan sulit gitu ya. Nah, ini mahasiswa biasanya nulisnya itu F, X1, X2, Xn, kemudian tadi theta sigma kuadrat perkalian dari seperakar 2V sigma E pangkat min setengah XI minus theta kuadrat per sigma kuadrat. Wah, ini kan rumit. Nanti kalau dikalikan theta ini ya mestinya bisa juga. Biasanya mahasiswa sekali nulis ini dikalikan, nah membuat kuadratnya itu yang sulit gitu. Gimana membuat menjadi sederhana?
Ya, saudara harus ingat bahwa apa? Jadi X1, X2, Xn itu diringkas. Ini diringkas menjadi X bar, gitu kan? Jadi saya sudah tahu X bar itu berdistribusi normal, min-nya adalah theta, variansinya hanya bedanya sigma kuadrat per n. Sudah selesai kan? Jadi sekarang yang ini bisa menjadi rho-nya itu hanya disesuaikan dengan bahwa variansinya itu bukan sigma-nya itu diganti menjadi sigma per akar n, gitu. Sudah selesai kan? Gitu. Kalau sigma kuadratnya malah ganti aja kan, sigma kuadratnya diganti dengan sigma kuadrat per n dari rumus ini. Sudah selesai apa namanya soalnya gitu. Tapi hampir semua mahasiswa menulis ini dikalikan, nah sudah membuat membuat kuadratnya pusing waktu sudah selesai gitu. Sampai di rumah ketika diberitahu jawabannya sederhana, penyesalan yang terjadi kan gitu. Ya, jadi Anda itu dituntut untuk cerdas gitu ya. Anda itu dituntut untuk cerdas itu. Jangan mengandalkan okol. Okol itu apa-apa ditulis kabeh, jenenge namanya brute force gitu. Jadi saudara di sini itu dituntut untuk berpikir cerdas gitu. Jadi soal ini itu menuntut Anda berpikir cerdas itu aja. Ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita kembali. Ini tadi kan belum sampai. Jadi belum estimasinya loh ya. Kita masih dasar estimasinya adalah distribusi posterior. Jadi masih dasar estimasinya, belum bentuk estimasinya, belum bentuk estimasinya. Untuk itu kita share, kita tutup lagi, kemudian kita share screen ke tayangan. Tadi Mbak Marlin kelihatannya tulisannya keluar, sekarang sudah ada lagi. Kemana ini tadi? Mbak Marlin Watimena. Halo, masih di tempat? Ada, Pak. Ada ya. Kok tadi di komputer saya ditulis Marlin Watimena meninggalkan live. Itu kenapa tadi? Nggak tahu, Pak. Mungkin jaringan kali ya, Pak. Aku nggak tahu. Oh. Pak, mohon maaf ya, tadi agak berisik, Pak. Nggak sadar, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Kita share ya. Jadi ini sekarang kita mencoba ke estimasinya. Oke, jadi ini contohnya bisa dibaca sendiri. Ini kalau Bernoulli kan mudah aja. Kalau kemarin prior-nya itu adalah beta, sekarang prior-nya itu adalah seragam. Jadi dikalikan ya tinggal sama theta pangkat sigma xi plus 1 min theta berpangkat n min sigma xi. Jadi ini menjadi distribusi beta, parameternya alfanya menjadi sigma xi plus 1 karena harus theta pangkat alfa min 1 kan gitu. Jadi ini harus sigma xi plus 1 min 1. Jadi yang barunya itu adalah distribusi beta, parameternya sigma xi plus 1. Beta aksennya adalah n min sigma xi plus 1 juga kan gitu. Ini. Ya. Jadi lebih mudah tanpa melakukan integrasi, tapi harus ngerti tentang distribusi beta. Nah. Jadi sekarang kita akan membicarakan
estimator ditanya biasnya gitu. Estimator biasnya seperti apa? Oke, saya belum dulu. Sekarang misalkan kita ingin mencari estimator titik dari theta. Saya tadi sudah mengatakan bahwa dasarnya itu adalah distribusi posterior. Dari pandangan Bayesian, persoalannya menjadi pencarian Tx yang merupakan nilai prediksi dari theta, nilai hasil eksperimen variabel random theta. Bila nilai X dan distribusi posterior V theta track X diketahui. Pencarian Tx ini tentu tidak terlepas dari fungsi kerugian L theta, Tx dan bagaimana memilih Tx seperti itu sehingga risiko biasnya itu adalah minimum. Jadi di sini saudara nanti harus membedakan ada dua risiko. Yang satu risiko bias, yang satu risiko posterior. Jadi saudara harus bisa cara dua jenis risiko, yaitu risiko bias dan risiko posterior. Jadi resiko bias itu adalah R kecil yang berdasarkan, jadi di sini risiko bias itu ditulis dengan R kecil, prior V, kemudian estimatornya Tx kita definisikan sebagai risiko biasa theta Tx, jadi ini risiko dari harga harapan terhadap Tx, theta, kemudian diambil harga terhadap theta. Nah, seperti biasanya kita ingin menyederhanakan persoalan itu. Kalau risiko posterior itu adalah R besar pada prior V, estimatornya Tx. Jadi bentuknya adalah loss function, jadi fungsi kerugian theta Tx dikalikan distribusi posterior V theta track X d theta. Bila tetanya kontinu sama dengan sigma L theta Tx V theta track X bila tetanya diskrit. Jadi saudara di sini harus mengenal dua jenis risiko, yaitu yang pertama adalah risiko bias, R-nya kecil, yang kedua adalah risiko posterior, R-nya besar. Jadi nanti kita akan seperti biasanya orang itu berpikir apa bentuk yang bisa disederhanakan.
bagaimana kita membuat bentuk yang disederhanakan. Jadi sebenarnya tujuan dari pencarian theta itu adalah meminimumkan R kecil ini, risiko bias. Ternyata ini bisa dikerjakan dengan meminimumkan risiko posterior. Nah, mengapa memilih risiko posterior? Karena menjadi lebih sederhana. Jadi ini hanya integralnya seperti integral biasa. Jadi fungsi kerugian dikalikan densitasnya, densitas posterior d theta. Kalau tetanya kontinu, ini kalau tetanya itu diskrit gitu. Kalau ini kita harus mengintegralkan 2 kali gitu kan. Jadi kalau mengintegralkan sekali sama 2 kali mestinya lebih efisien yang mana? Sekali aja kan, karena ini sudah ekivalen gitu. Idenya adalah itu. Jadi resiko bias itu R kecil, resiko posterior itu adalah R besar. Kalau resiko bias itu 2 kali integral atau 2 kali penjumlahan, kalau resiko posterior itu hanya sekali integral atau sekali penjumlahan, dan itu yang densitasnya itu berdasarkan distribusi posterior. Itu enak sekali gitu. Jadi pada dasarnya kita harus meminimumkan risiko bias, tapi prakteknya kita bisa melakukan cukup pada risiko posterior. Jadi kita ngirit istilahnya. Jadi ini sekarang definisinya, estimator bias adalah estimator yang meminimumkan R kecil, tadi risiko bias. TX dalam definisi 342, dalam prakteknya pencarian estimator bias lebih mudah melalui estimator yang meminimumkan risiko posterior, seperti yang akan ditunjukkan dalam teorema di bawah. Jadi pada dasarnya estimator TX itu dipilih yang meminimumkan R kecil, tapi kita bisa menyederhanakan menjadi risiko posterior. Jadi risiko bias, risiko posterior, risiko bias, risiko posterior gitu ya. Sekarang kita nanti hanya cukup bekerja pada risiko posterior. Misalkan terdapat fungsi TX yang meminimumkan risiko posterior R besar VTX, maka TX adalah estimator bias. Jadi pentingnya teorema ini secara praktis adalah kita dimungkinkan hanya menggunakan data terobservasi X, bukan mempertimbangkan semua harga X yang mungkin. Jadi ini memenuhi sifat likelihood. Jadi begitu X1, X2, Xn diketahui, maka semua informasi itu berdasarkan X1, X2, Xn. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa pendekatan bias itu juga mengikuti filosofis pendekatan maksimum likelihood. Sehingga algoritma untuk mencari estimator bias itu menjadi sederhana. Langkah pertama, hitung distribusi posterior V theta track X. Langkah kedua, untuk setiap estimator TX, dihitung risiko posteriornya. Jadi E theta, L theta, TX, track X sama dengan X, berarti sama dengan integral dari fungsi kerugian dikalikan fungsi distribusi posterior d theta untuk theta kontinu sama dengan sigma jumlahan theta tx b theta track x untuk theta yang diskrit. Nah, estimator bias adalah estimator yang meminimumkan RVTX atau risiko posterior pada langkah 2. Selanjutnya kita akan mencari estimator bias relatif terhadap fungsi kerugian tertentu, dan dengan sendirinya yang paling populer adalah fungsi kerugian kuadratis. Jadi kalau
dalam kasus fungsi kerugian kuadratis, maka Tx itu adalah sama dengan theta min Tx kuadrat. Maka estimator biasnya adalah mean distribusi posterior atau IE theta track X. Jadi distribusi harga harapan posterior. Mengapa demikian? Mungkin bisa kita lihat sebentar di papan tulis. Oke, kita share. Ya, oke. Jadi kalau kita mempunyai fungsi kerugian kuadratis, fungsi kerugian kuadratis. Jadi L-nya itu adalah theta Tx itu sama dengan theta minus Tx theta minus Tx kuadrat, kan gitu. Jadi resiko posteriornya adalah RV T. Jadi kalau R-nya besar itu adalah resiko posterior. Jadi sama dengan yang disebut hampir sama. Jadi fungsi kerugiannya dikalikan dengan distribusi posterior I theta X. Tapi integralnya terhadap apa? Terhadap theta, karena fungsi estimatornya itu kan fungsi dari X. Nah, ini theta min Tx itu apa toh? Theta kuadrat min 2 T, min 2T theta kuadrat theta track X d theta. Nah, ini kan sebagai fungsi dari T. Nah, kalau fungsi dari T kan untuk mendapatkan T yang optimal kan, itu harus kita ambil derivatifnya terhadap T kan gitu. Jadi kita mempunyai D, P, T, J, sorry, maaf. D, R, P, T, terhadap T adalah derivatif terhadap theta kuadrat kan 0. Derivatif terhadap T ini 1 kan, berarti tinggal integral min 2 theta V theta track X di theta. Kemudian ini yang terakhir adalah 2T 2 integral 2T kan V theta
track X di theta. Nah, ini 2T-nya kan boleh keluar, V theta track X di theta, ini nanti sama dengan, jadi ini kalau ini diintegralkan kan nanti dengan integralnya kan sama dengan 1, toh. Jadi ini sama dengan, jadi ini sama dengan 0 ya. Jadi T itu adalah estimator bias. Jadi estimator biasnya itu adalah apa? Posterior mean. Jadi kita sudah tahu bahwa estimator bias itu pada dasarnya adalah apa? Posterior mean. Jadi kita bisa kembali ke tayangan ya. Oke. Share. Ya. Jadi posterior mean. Jadi kalau kasusnya itu adalah fungsi kerugian kuadrat yang banyak itu adalah posterior mean. Jadi contohnya mudah. Kalau tadi Bernoulli theta, theta beta alpha beta kan kita sudah tahu distribusi posteriornya adalah beta alpha plus y kalau y-nya sama dengan sigma xi. Kemudian itu kenapa sama dengan beta itu bukan B, beta plus n min y ya. Sehingga apa namanya minnya itu adalah alfa per beta. Jadi alfanya adalah alfa plus y, betanya alfa plus beta plus n itu. Jadi itu alfa plus beta plus n ya. Jadi ini sama dengan ya dijabarkan sedikit ini menjadi itu saya kira dihitung sendiri bisa ya. Jadi itu menjadi bentuk apa namanya rata-rata tertimbang ya. Jadi masing-masing menjadi koefisiennya n
alfa plus beta per n dan alfa plus beta per n plus n. Nah, tadi kalau XIID Poisson tadi kan bentuk V theta X-nya kan sigma X plus alfa beta per n beta plus 1. Nah, kemudian berarti distribusi posteriornya kan alfa star beta star sama dengan alfa yang lama adalah sigma X plus alfa, beta baru beta n beta plus 1. Jadi sama dengan beta sigma X plus alfa dibagi dengan n beta plus 1. Ya, yang ini saya kira saudara baca sendiri. Kemudian estimator biasnya. Nah, sekarang kalau kalau seperti kemarin, kalau fungsi kerugiannya adalah theta min theta x, maka estimator bias theta-nya adalah median dari distribusi posterior. Ya, ini argumentasinya sama dengan kemarin ya, hampir sama dengan maksimum likelihood. Jadi untuk distribusi normal, maka min dan median sama. Jadi kalau fungsi kerugiannya kuadratis ataupun harga mutlak, itu estimatornya sama. Karena median dan ininya sama. Median dan minnya itu sama. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan ke bab 4 ya. Metode evaluasi estimator. Oke, jadi ini kita harus share-nya belum keluar ya, ini berarti saya harus ke ini dulu, ke bab 4. Oke, Anda belum baca atau ini ya? Oke. Kembali ke sini. Oke, terus sekarang share yang terbaru. Itu mudah-mudahan sudah masuk. Oke, sudah. Sudah terbaca toh? Halo? Udah, Pak. Oke. Jadi begini, kita kan sudah paling tidak mengenal 3 estimasi ya, metode estimasi. Yang pertama apa? Metode momen. Yang kedua maksimum likelihood. Yang kedua estimator bias. Itu kan pandangan secara ilmiah itu kan sama aja dengan seorang buta yang ingin menggambarkan seekor gajah. Jadi seorang buta itu kalau 3 orang buta gitu ya, itu menggambarkan gajahnya pasti berbeda-beda kan gitu. Tapi bukan berarti mereka salah gitu. Cuma apa? Yang dilihat itu gitu. Nah, jadi itu kalau kemarin saya membaca itu alfa TK itu pakai bismillah atau tidak kan gitu. Nah, orang yang mengatakan tidak pakai bismillah kan tidak pernah mendengar Rasulullah itu membaca bismillah gitu. Tapi yang pro bismillah mengatakan tidak mendengar itu bukan berarti tidak dibaca kan gitu. Nah, itu kan 2 pandangan yang berbeda kan gitu. Sama aja kalau subuh itu pakai kunut atau tidak, semuanya kan punya mempunyai pandangan yang berbeda kan gitu. Nah, jadi ini dasarnya pakai kunut itu begini, ini yang tidak pakai kunut begini gitu. Nah, ini juga sama kan, tahlilan itu ada yang mengatakan bid'ah, ada juga yang mengatakan tidak kan gitu. Tapi yang penting kan argumentasinya ya.
Justru yang tidak dibolehkan itu hanya anut grubyuk gitu, tidak tahu dasarnya tapi mengerjakan. Itu yang justru sebenarnya tidak disarankan. Yang disarankan itu ya yang penting dia yakin dengan argumentasi itu ya dipakai aja kan gitu. Dan itu hanya sifatnya bukan sesuatu yang diperdebatkan kan gitu. Tinggal mana yang diyakini itu akan dilakukan kan gitu. Sama seperti ini kan, orang bias itu memandang theta itu parameter yang mempunyai distribusi. Orang frequentist likelihood itu mengatakan itu bukan distribusi tapi fix yang tidak diketahui kan gitu. Sama aja dengan yang dilakukan untuk metode momen gitu. Jadi argumentasinya yang penting. Tapi kita juga sudah tahu bahwa ternyata tadi estimator bias itu juga ada dari metode maximum likelihood yang dipakai, yaitu apa? Begitu sampelnya diketahui, estimator maximum likelihood itu berdasarkan pada berdasarkan pada data. Sudah selesai, itu juga prinsip maksimum likelihood. Sebentar saya nge-chat ini internetnya biar nggak mati. Nah, itu kan kita akan mendasarkan ini untuk jadi harus ada evaluasinya gitu. Evaluasinya apa gitu. Untuk melihat estimator itu kebaikannya kan gitu. Jadi untuk evaluasinya kita menggunakan kesalahan kuadrat rata atau MSE mean square error dari estimator TX dari parameter theta adalah fungsi theta yang didefinisikan dengan E theta TX min theta kuadrat. Jadi ini dengan mudah dapat kita lihat bahwa MSE itu sama dengan variansi TX plus bias TX kuadrat dengan bias TX itu adalah E theta TX min theta. Jadi kalau kita misalnya mempunyai pengamatan X1, X2, Xn adalah IID normal mu sigma kuadrat. X bar dan S kuadrat kedua-duanya adalah estimator tak bias dari mu dan sigma kuadrat. Karena EX bar sama dengan mu dan ES kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Jadi ini S kuadrat di sini yang dimaksud adalah sigma XI min X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Itu adalah estimator tak bias dari sigma kuadrat. Jadi MSE dari kedua estimator itu adalah EX bar minus mu kuadrat varian X bar sigma kuadrat per N dan ES kuadrat minus sigma kuadrat adalah variansi S kuadrat sama dengan 2 sigma pangkat 4 dibagi dengan N-1. Jadi meskipun banyak estimator tak bias yang masuk akal, dari pandangan MSE kita harus berhati-hati bahwa pengontrolan bias tidak otomatis menjadi pengontrolan MSE. Pada khususnya sering terjadi timbal balik atau trade-off antara variansi dan bias sedemikian hingga sedikit kenaikan bias dapat ditukarkan dengan penurunan yang lebih besar pada variansi yang hasilnya adalah perbaikan pada MSE. Jadi ada trade-off. Jadi tak bias itu tidak menjamin karena ini MSE itu sama dengan varian plus bias. Biasnya dijadikan 0 itu tidak menjamin MSE-nya kecil kan. Jadi alternatif estimator untuk sigma kuadrat adalah estimator maksimum likelihood sigma kuadrat sama dengan 1/n sigma XI min X bar kuadrat, jadi sama dengan
N-1 per NS kuadrat. Dengan mudah dapat dilihat bahwa E sigma kuadrat sama dengan itu adalah N-1 per N sigma kuadrat. Jadi ini estimator yang bias. Variansi sigma kuadrat adalah variansi N-1 S kuadrat sama dengan N-1 kuadrat per N variansi ini. Nah ini ternyata lebih kecil daripada MSE-nya itu lebih kecil dari MSE dari estimator yang tak bias gitu. Nah ini hitungannya mungkin kita harus lihat di papan tulis ya. Kita stop sharing dulu. Kemudian share. Ini oke. Oke, kita baru aja ya. Penjelasannya tadi itu di sini. Oke. Jadi saya ambil aja supaya lebih mudah itu ada dua estimator dari sigma kuadrat ya. Yang pertama adalah S kuadrat N-1 sama dengan sigma XI min X bar kuadrat dibagi N-1. Yang kedua adalah S kuadrat N sama dengan sigma XI minus X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, mengapa ESN-1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat? Ya. Coba saudara, mengapa ESN-1 kuadrat sama dengan sigma kuadrat? Saudara harus ingat yang ini ya. Ini nanti saya keluarkan di UTS loh. Anunya apa? Pembuktiannya ini. Jadi disimak baik-baik. Sigma drawingnya itu di mana? Oh ini. Lapisan tinta gitu. Sigma XI minus mu kuadrat dibagi sigma kuadrat chi square N. Ya. Tapi kalau sigma XI minus X bar kuadrat itu berdistribusi chi square N-1. Ini saudara boleh pakai nanti. Kamu catat itu. Ujiannya terbuka, jadi ada, tapi ini pasti saya keluarkan ya. Saudara memperhatikan sigma XI min X bar kuadrat berdistribusi square N-1. Jadi kalau begitu, harga harapannya sama dengan harga harapan dari chi square N-nya kan. Kalau N-nya min 1 ya berarti harga harapannya N-1 kan. Jadi
E dari sigma XI min X bar kuadrat sama dengan berapa? N min 1 per sigma kuadrat, sorry. Ya, karena ini kasugarnya dibagi dengan sigma kuadrat. Jadi kalau begitu harga harapan dari ini kan Sn min 1 kuadrat kan, sigma Xi min X bar kuadrat dibagi N min 1 itu sama dengan apa? Sigma kuadrat. Jadi Sn min 1 itu adalah estimator tak bias dari sigma kuadrat. Jadi ini tak bias. Karena biasnya 0 maka MSE-nya sama dengan variansi. Jadi MSE dari Sn min 1 kuadrat sama dengan variansi dari Sn min 1 kuadrat. Jadi MSE-nya sama dengan variansi karena biasnya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi karena MNC sama dengan variansi, berarti saya mencari variansi dari Sn min 1 kuadrat. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau apa namanya yang mempunyai distrik chi-square N-1 itu kan sigma Xi min X bar kuadrat. Itu per sigma kuadrat, sorry. Ini jangan lupa ini ada sigma kuadratnya ya. Jadi kalau sigma Xi min mu kuadrat per sigma kuadrat chi-square N, Xi min X bar kuadrat dibagi sigma kuadrat chi-square berapa? N min 1. Variansi distribusi chi-square itu berapa? 2 kali derajat kebebasan kan gitu. Jadi ini sekarang kita akan mempunyai variansi dari sigma Xi minus X bar kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat itu sama dengan variansinya, ini kan distribusi chi-square N min 1, berarti 2 N min 1. Nah, ini berarti kan ini sama dengan variansi sigma Xi min X bar kuadrat sama dengan berapa? 2 N min 1 sigma pangkat 4 kan gitu. Nah, kalau variansi dari Sn min 1 kuadrat kan berarti variansi dari sigma Xi min X bar kuadrat dibagi dengan N min 1 kan gitu. Jadi kalau begitu variansi dari N min 1 itu menjadi ini 2 dibagi, ini kan menjadi N min 1 kuadrat kan, 2 dibagi N min 1
sigma pangkat 4. Jadi 2 kali derajat kebebasan. Jadi sekali lagi yang saudara bisa ambil itu nanti adalah sigma xi min x bar kuadrat per sigma kuadrat adalah chi square apa? N min 1. Nah, untuk Sn kuadrat ya kira-kira juga hampir sama aja. Jadi hanya ininya bentuknya adalah N bukan N min 1 gitu. Sehingga kita bisa balik lagi ke tayangan. Oh, muka-muka tayangannya udah hilang ya? Oke. Jadi ini variansi S kuadrat itu Sn kuadrat N-1 per Ns kuadrat, N-1 kuadrat kali ini menjadi ini kan. Kemudian MSE adalah variansi dikurangi bias kuadrat. Ketemunya 2N-1 per N kuadrat sigma pangkat 4. Nah ini kurang dari 2 per N-1. Ini adalah variansi dari atau MSE dari Sn-1 kuadrat kan gitu. Jadi artinya apa namanya memperkecil bias itu tidak selalu memperkecil MSE. Itu poinnya itu di situ. Ini sudah adan itu adanya sudah lebih nanti 5 menit ya. Kita selesaikan aja bahan sebentar. Saya stop sharing aja. Stop sharing. Sebentar, itu biar adanya selesai dulu. Di tempat saudara kedengaran tuh adanya ya? Baik, jadi ujiannya sampai dengan estimator bias ya, ini tidak ikut ya. Apa? Tapi nanti ada yang saudara menggunakan sigma xi min x bar kuadrat per sigma kuadrat chi square n min 1. Diingat itu, dicatat. Sigma xi min x bar kuadrat apa namanya? Dibagi sigma kuadrat chi square n min 1. Kalau xi minus mu kuadrat per sigma kuadrat itu chi square n gitu ya. Karena x bar itu derajat kebebasannya adalah apa? Xi min x bar itu derajat kebebasannya adalah n-1, jadi harus dikurangi 1. Saya ulangi, sigma xi min mu kuadrat per sigma kuadrat chi square n.
sigma xi min x bar kuadrat dibagi n-1 sigma xi min x bar kuadrat per sigma kuadrat chi square n-1. Berarti minnya n-1, variansinya 2 kali n-1. Itu yang terakhir itu nanti saudara pakai untuk membuktikan yang saya tanyakan di nomor 1. Wis bocoran soal supaya nanti nggak bingung, dan nanti jawabnya sederhana, nek jawab dowo mesti salah. Gampang toh? Jadi nanti kuncinya itu nanti jawabannya sederhana. Jadi kalau nanti saudara muter jawabannya panjang, salah itu ya. Diingat itu. Ya. Sampun Mas Wira matur suwun. Yang belum absen dengan Mas Wira. Masih ada yang ditanyakan tentang ujian, saya. Ada yang tanyakan? Mas Irlan, yang ditanyakan? Ada enggak tentang ujian? Mas Irlan. Jangan-jangan ghosting itu. Ghosting itu yang ikut kuliah hantu. Enggak ada orangnya. Dipasang terus keluar kan gitu. Mas Erlan. Maksudnya saya, Pak? Iya. Oh, Muka Irfan, Pak. Ya, coba aku pengen lihat wajahmu. Dibuka videonya. Oke, Pak. Oke. Ya, kamu di mana ini? Di Pak, kafe. Kafe mana? Di Jogja, Pak. Nah, ya sekarang di kafe apa? Oh, di kafe Joglo namanya, Pak. Kafe Joglo. Wah, sekarang mahasiswa kuliah di kafe. Iya, Pak. Mahasiswa masa kini hebat. Jadi ternyata mahasiswa kuliah matematik itu juga elit juga kan? Mas Gani, Mas Gani. Mas Gani itu lebih elit, Pak. Mana? Ayo Mas Gani, nanti kamu bentar. Kamu enggak di kafe toh? Di rumah ya. Buat kopi sendiri. Oke, sudah siap ujian loh ya? Yang penting ujiannya jangan saling mencontek. Kalau mencontek nanti takjis loh ya. Kerjakan sendiri. Itu dikasih dikasih open book gitu. Jadi sudah kalau gini tuh ya saya kalau minta close book rasa-rasanya aku kok malah berbuat gitu. Jadi Anda mestinya rumusnya dia mesti ndelok kan gitu. Mesti ya walaupun Anda seperti malaikat pun pasti tergoda kalau ingin ndelok. Nah, jadi soalnya nanti akan sederhana gitu. Yo, anak wedaku Lila Aryani ning iki. Yang anak Kediri ini. Yo lihat mukamu kayak apa? Anak pesantren ya? Iya, Pak. Bentar. Iya. Iya, Pak. Ya, kamu anak pesantren kan? Bukan? Kali aku dirinya yang Iya, Pak. Kecamatan Pesantren. Iya, Pak. Iya. Ya, pabrik gulanya masih jalan itu. Masih sepertinya, Pak. Masih, Jauh dari rumah. Oh, jauh dari rumah. Tapi kan ada pabrik gulanya kan? Aku Iya, Pak, ngerti ada. pabrik gula pesantren ya. Oke, sama ya semuanya selamat ujian ya. Kalau ini orang UIN, ini orang UNY. Ya, Pak. Mas Irfan dari mana dulu S1-nya? UIN, Pak. UIN ya, Bu? UIN Jogja. UIN Jogja. Oh, ya, saya muridnya Bu Kurul, Pak Farhan. Farhan ya. Iya. Pak Farhan sekarang sudah enggak masih gondrong enggak? Masih, Pak. Masih ya. Saya ingat itu murid saya. Bimbingannya. Oh, kamu bimbingannya. Lah, kamu ora gondrong pisan. Sudah kemarin, Pak. Oh, sudah kemarin. Sekarang sudah kapok. Iya.
Ya, tapi aslinya kamu dari mana? Jawa Timur, Pak. Nganjuk. Nanti. Oh, Nganjuk. Nggih. Ya Nganjuk ya. Saya dulu Kemarin- kalau gimana? Kemarin sempat menanyakan jenengan, nanti sama akan dapat Pak dosen dari Pak Sumarno. Oh, nggih. Oh, gitu. Ya, karena dia dulu murid saya juga kan gitu. Nggih. Katanya Muridku seperti yang itu. banyak lah. Ya. Saya dulu kalau ke Jogja itu naik kereta dari Nganjuk. Oh, Iya. Dari dulu kan masih ada kereta itu keretanya dari Nganjuk yang ada. Jadi dari Kediri terus Kediri Nganjuk. Saya dari Trenggalek kan gitu. oh, Trenggalek, Pak. Iya. Nggih, Pak. Sama dengan Mbak Siska tadi. Oke. Yuk. Ya semuanya selamat ujian ya. Sehat-sehat, Belajar Pak. yang baik ya. Ya. Iya, Pak. Makasih ya. Sampai ketemu. Ini tidak ada soal tentang pertanyaan tentang soal ujian, nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya. Oke, good luck ya. Mudah-mudahan semuanya nilainya baik. Saya akan live ya. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Yuk. Pamit Mas Wira ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Banar. Nggih. Oke.